Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1111 Operasi Perburuan. Suara lonceng yang dalam dan tahan lama mulai berbunyi dari puncak emas Gunung Wudang, dan setiap puncak merespons dengan gema yang berkelanjutan. Gunung Wudang mengumumkan bahwa Sekte Dao, Sekte Nanta, Sekte Cihang, Sekte Sijue, Sekte Yijin dan Sekte Bei Miao akan bekerja sama untuk mendirikan Sekte Ilahi Liu He. Tujuan dari Sekte Ilahi Liu He adalah menjaga ketertiban di dunia para pendekar. Pada saat yang sama, Sekte Ilahi Liu He mengumumkan bahwa ribuan pengikut akan berkumpul di Gunung Wudang. Mulai sekarang, Gunung Wudang akan menjadi situs leluhur Sekte Ilahi Liu He. Selain itu, Sekte Ilahi Liu He telah mempublikasikan profilnya. Sekte Ilahi Liu He memiliki 18 prajurit di alam kekuatan ilahi dan 300 prajurit di alam transformasi ilahi. Begitu data ini keluar, hal itu menyebabkan kejutan nasional. Bisakah seseorang memberitahu saya tentang 6 sekte besar ini? Ada 300 orang alam transformasi ilahi dan 18 orang alam kemampuan ilahi yang muncul secara tiba-tiba. Bukankah ini lebih kuat dari 2000? 6 sekte besar ini berada di level teratas dalam dunia seni bela diri 2000 tahun yang lalu. Sekarang setelah ke-6 sekte itu bersatu, sejujurnya, jika sekte-sekte itu meninggalkan beberapa benih api lagi, mereka akan mampu mengumpulkan 18 kekuatan supernatural. Bagaimanapun, alam kekuatan supernatural tidak layak disebut 2000 tahun yang lalu. Apakah aku menyaksikan sejarah? Mulai saat ini, para prajurit Tiongkok kuno tidak akan lagi dipimpin oleh 2000 orang di bawah komando pahlawan besar Chu. Tetapi Sekte 26 He akan bersaing dengan 2000 orang secara setara. Bahkan, aku merasa bahwa dari permukaan, Sekte 6 He lebih baik daripada 2000 orang. Era ini berubah dengan cepat. Pertama, Banteng Dewa 5 Warna menduduki wilayah laut, lalu aliansi baru bangkit kembali, dan kemudian Sekte Dewa 6 Harmoni tiba-tiba muncul. Aku bisa merasakan bahwa pahlawan Chu sedang berada di bawah banyak tekanan sekarang. Jangan lupa, ada juga pilar cahaya misterius yang menutupi seluruh dunia, yang hingga kini belum ada penjelasan resminya. Semuanya itu terjadi begitu cepat sehingga saya tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan saya. Chu Chen juga memperhatikan situasi di Gunung Wudang. Sekte Ilahi Liu He. Chu Chen menatap Song Yan dan berkata sambil tersenyum, 10 sekte besar tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Song Yan juga sedang melihat telepon. 18 orang di alam kekuatan ilahi, 300 orang di alam transformasi ilahi. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte-sekte ini diam-diam akan mengembangkan kekuatan sebesar itu. Kurasa mereka yakin dapat bersaing dengan kita. Jadi mereka memutuskan untuk beralih dari rahasia ke terbuka dan bersaing untuk mendapatkan apa yang disebut status di dunia prajurit. Tujuan dari Sekte Ilahi Liu He adalah menjaga ketertiban di dunia para pendekar. Artinya sangat jelas. Ini seperti sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai polisi global dan ingin menjaga perdamaian dunia. Status bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan memperjuangkannya. Chu Chen berkata sambil tersenyum.
Besok adalah upacara pendirian Sekte Dewa Liu He. Bagaimana kalau kita pergi untuk memberi selamat kepada mereka? Suami istri, kita akan menunjukkan kemurahan hati kita. Selama mereka tidak melakukan kejahatan atau melakukan kejahatan, kita dengan tulus berharap dunia seni bela diri Tiongkok dapat berkembang. Song Yan menatap Chu Chen dan mengangguk. Aku akan pergi bersamamu kemanapun kau pergi. Sepertinya firasatku benar. Seperti yang diharapkan, kita akan segera kembali ke Wudang. Chu Chen melirik dewi kecil itu. Haruskah kita menyiapkan hadiah untuk mengucapkan selamat atas upacara pendirian Sekte Dewa Liu He? Suruh burung kecil bodoh itu pergi dan beri mereka jawaban. Bagaimana seekor burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa? Dewi kecil itu langsung marah. Cip, pada hari ini, kaki Gunung Wudang sangat ramai. Banyak prajurit datang setelah mendengar berita itu, dan banyak wartawan di garis depan juga bergegas maju dengan berani untuk memperoleh informasi langsung. Di bawah seruan kuat dari wartawan dan untuk beradaptasi dengan tren era baru, Sekte Ilahi Liu He setuju untuk mengadakan pertemuan media singkat. Perwakilan Sekte Liu He Divine yang bertanggung jawab untuk bertemu dengan para wartawan adalah Xiao Tianyi dari Sekte Nanta. Maaf, Sekte Dewa Liu He diketahui memiliki 18 orang di ranah kekuatan supernatural. Apakah benar-benar ada begitu banyak orang kuat di ranah ini? Seorang wartawan segera bertanya dengan tidak sabar. Dengan bangkitnya energi spiritual dan maraknya seni bela diri kuno, tingkatan prajurit tidak lagi menjadi rahasia di mata orang awam. Xiao Tianyi melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah menara kecil misterius perlahan muncul di depannya. Tampaknya seperti ilusi, namun benar-benar ada. Begitu menara kecil itu muncul, semua orang merasakan udara telah berubah, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Xiao Tianyi melirik sekelilingnya, tersenyum tipis, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya. Lalu menara kecil yang melayang di udara itu pun lenyap. Ini adalah kekuatan ilahi pagoda surgawi dari Sekte Nanta milikku. Bagi Sekte Ilahi Liu He, kekuatan ilahi bukanlah apa-apa. Selama kita diberi cukup waktu, akan mudah bagi kita untuk mencapai 300 transformasi ilahi atau 300 alam kekuatan ilahi. Xiao Tianyi melirik semua orang. Saya hanya akan menjawab 5 pertanyaan, dan masih ada 4 pertanyaan lagi. Para wartawan saling berpandangan dengan bingung. Lalu seseorang bertanya, apakah upacara pembukaan Sekte Dewa Liu He besok akan mengundang semua sekte utama di dunia seni bela diri dan pahlawan Chu? Tidak. Xiao Tianyi menjawab, yang disebut sekte besar hanyalah pertarungan kecil di antara para pejuang era baru. Sampai batas tertentu, mereka belum memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan Sekte Dewa Liu He. Tentu saja, kami akan mengizinkan beberapa orang untuk naik gunung untuk menonton upacara pembukaan besok. Adapun Chu Chen, Xiao Tianyi menghadap kamera dan tertawa. Jika dia datang, Sekte Dewa Liu He tentu akan menyambutnya. Pahlawan Chu menghancurkan 3 sekte dalam 1 hari. Bagaimana Sekte Dewa Liu He memandang hal ini? Tanya wartawan itu. Juga, berita baru saja datang dari laut bahwa pasukan binatang laut yang dipimpin oleh banteng ilahi 5 warna menunjukkan tanda-tanda akan meluas ke arah timur.
Tujuan Sekte Ilahi Liu He adalah untuk menjaga perdamaian di dunia prajurit. Apa yang akan dilakukannya mengenai hal ini? Xiao Tianyi tampak sudah siap dan menjawab tanpa ragu. Sekte Gunung Tak Tergoyahkan, Sekte Embun Beku Hitam, dan Sekte Taiksu semuanya termasuk di antara 10 sekte besar di dunia prajurit kuno. Chu Chen tanpa pandang bulu menghancurkan 3 sekte yang telah secara serius mengganggu tatanan dunia prajurit. Dalam hal ini, Sekte Dewa Liu He kami pasti akan mengambil sanksi yang sesuai. Mengenai insiden Banteng Dewa 5 Warna, Sekte Dewa Liu He juga siap. Jika Banteng Dewa 5 Warna berani datang, Sekte Dewa Liu He pasti akan menyerang dan membunuh Banteng Dewa. Xiao Tianyi terdiam sejenak, lalu mengingatkan dengan hangat, ini pertanyaan terakhir. Begitu cepat, seorang wartawan berseru. Xiao Tianyi berdiri dan berkata, "Iya." Setelah berkata demikian, Xiao Tianyi berjalan ke satu sisi, meninggalkan sekelompok wartawan yang tercengang. Setelah beberapa saat, semua mata tertuju pada reporter yang mengajukan pertanyaan terakhir. Reporter dari Wucheng langsung terlihat sedih dan berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi dia menganggapnya sebagai masalah. Sudah terlambat untuk menyesal." Oh, benar. Xiao Tianyi tiba-tiba berhenti berjalan. Sekte Dewa Liu He punya pengumuman lain. Liu Xiwan, murid Sekte Pedang Abadi Susan, membantai murid-murid Sekte Taiksu yang tidak bersalah. Ini adalah kejahatan yang keji. Atas nama Sekte Dewa Liu He, saya dengan ini mengumumkan bahwa Sekte Dewa Liu He akan melancarkan operasi perburuan terhadap Liu Xiwan. Wajah Xiao Tianyi menampakkan senyum jenaka. Sebarkan berita ini dan beritahu Liu Xiwan bahwa jika dia takut mati, sebaiknya dia bersembunyi dulu. Operasi perburuan. Hal pertama yang akan dilakukan Sekte Ilahi Liu He setelah berdirinya adalah mengambil tindakan terhadap Liu Xiwan. Seluruh hadirin menjadi gempar. Semua orang tahu bahwa Liu Xiwan dan Chu Chen memiliki hubungan khusus, dan Liu Xiwan juga merupakan anggota 2000. Sekte Dewa Liu He tiba-tiba mengumumkan perburuan terhadap Liu Xiwan saat ini, yang tidak diragukan lagi merupakan sebuah pesan kepada Chu Chen. Aku memprovokasimu secara terbuka. Apa yang dapat kau lakukan padaku? Pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran setiap orang. Akankah Tuan Chu bertarung melawan Sekte Ilahi Liu He? Sebuah sekte bersatu dengan 18 guru besar di bidang kekuatan gaib, demi Liu Xiwan. Bab 1112 Perang yang tak terelakkan. Harus dikatakan bahwa meskipun pertemuan media yang diadakan oleh Sekte Ilahi Liu He singkat, ketika isi pertemuan itu diumumkan, hal itu menyebabkan sensasi besar dan menarik lebih banyak perhatian dari seluruh negeri. Semakin banyak orang memperhatikan upacara pendirian Sekte Ilahi Liu He. Di dalam istana Taihe, 6 sekte berkumpul bersama. Jika itu 2000 tahun yang lalu, mengapa kita membuang-buang waktu berbicara dengan orang yang lemah seperti itu? Seseorang menghela nafas. 2000 tahun kemudian, zaman memang berbeda dari zaman dulu. Jika tidak ada malapetaka seperti Chu Chen, aku memang lebih menyukai zaman ini. Chu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kebangkitan para prajurit kuno. Dia pantas dihukum. Namun, saya khawatir dia tidak dapat menghentikannya dengan kekuatannya sendiri.
Baik, King tersenyum. Selain Liu Siwan, hanya ada satu wanita di alam kemampuan ilahi di sekitar Chu Chen. Dengan hanya 3 orang di alam kemampuan ilahi, apalagi muncul di upacara pembukaan sekte besok, Chu Chen dan 2000 anggotanya harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat murid-murid sekte ilahi Liu He di masa depan. Liu Siwan adalah orang yang sombong dan arogan. Pukong sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia pasti tidak akan tahan dengan kata-kata provokatif seperti itu. Liu Siwan kemungkinan besar akan hadir di upacara pendirian besok. Pada saat itu, kita akan menggunakan Liu Siwan untuk membangun otoritas kita. Adapun Chu Chen, jika dia tidak berani datang, maka statusnya di hati para pejuang dunia akan anjlok. Jika dia datang, Wuliang Tianzun, sekte Dewa Liu He akan memberitahu dunia bahwa Chu Chen sama sekali tidak terkalahkan. Benih api dari 10 sekte mutlak, mengenakan jubah merah darah, berkata dengan suara yang dalam, musuh kita yang sebenarnya adalah banteng ilahi 5 warna. Monster ini pernah menyebabkan banyak masalah di era kita, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak. Sekarang telah muncul di laut, dan dikabarkan telah menembus alam tubuh emas. Itu adalah musuh yang mengerikan. Banteng ilahi 5 warna tidak akan meninggalkan laut dengan mudah. Benih sekte Bei Miao, seorang biksu botak, berkata dengan percaya diri, dulu, banteng Dewa 5 warna terluka oleh orang-orang kuat dari sekte Bei Miao kita dan melarikan diri, menghilang tanpa jejak. Sekarang setelah ia terbangun di era ini, ia pasti ingin menjadi raja di era ini. Jadi ia akan menjaga laut dan mencari tempat Guiksu untuk mencegah gerbang Qingji terbuka. Setelah situasinya stabil, kami juga akan pergi ke laut untuk mencari tempat Guiksu. Xiao Tianyi tersenyum. Namun, tujuan kita tentu saja justru kebalikan dari tujuan banteng Dewa 5 warna. Selama kita dapat memimpin seberkas cahaya terakhir ke tempat Guiksu, kita akan dapat menyambut kembali orang-orang kuat sekte dan membawa kembali kejayaan seni bela diri kuno. Sekte Budongsan, sekte Xuanshuang, dan sekte Taiksu telah berubah dari terang menjadi gelap dan telah berangkat ke luar negeri. Diselimuti malam, Gunung Wudang bersinar dengan cahaya ilahi, membuatnya sangat menarik perhatian. Warisan Gunung Peri nomor 1 di dunia secara bertahap muncul seiring dengan pemulihan penuh energi spiritual. Malam itu, semakin banyak prajurit berkumpul di sekitar Gunung Wudang, tetapi hanya sedikit yang diizinkan mendaki Gunung Wudang. Akankah pahlawan Chu muncul di Gunung Wudang? Topik ini hangat dibicarakan di internet. Beberapa orang percaya bahwa pahlawan Chu akan pergi ke Wudang dengan marah dan berperang melawan sekte ilahi Liu He. Beberapa orang juga percaya bahwa Tuan Chu tidak akan peduli dengan pertikaian harga diri ini, dan akan memilih menghindari sekte ilahi Liu He. Beberapa orang juga berpikir bahwa sudah waktunya bagi sepupu Song Yan, Dewa Perang Bunga Persik, untuk muncul dan membalaskan dendam suami sepupunya. Kemunculan tiba-tiba sekte ilahi Liu He telah mengguncang situasi. Sebuah berita juga menarik perhatian banyak orang. Gelombang baru binatang laut, yang dipimpin oleh banteng Dewa 5 warna, sedang mendekati timur. Banteng Dewa 5 warna juga tahu bahwa sekte Dewa Liu He akan melawan pahlawan Chu, dan mengambil kesempatan untuk memperluas wilayah ke arah timur.
Di lautan luas ini dengan raja-raja binatang yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menakjubkan bahwa seekor sapi dapat dinobatkan menjadi raja. Saya mendesak Tuan Chu dan Sekte Dewa Liu He untuk tidak memulai perang saudara. Berurusan dengan banteng Dewa Lima Warna adalah prioritas utama. Hotel Huateng berjarak 50 km dari Gunung Wudang. Chu Chen duduk di sofa, menerima pesan baru di ponselnya dari waktu ke waktu. Sistem pengintaian Biro Operasi Khusus tersebar di seluruh dunia. Chu Chen dapat mengendalikan situasi di dunia seni bela diri global tanpa meninggalkan rumahnya. Wudang tentu saja telah menarik banyak perhatian, tetapi itu bukanlah satu-satunya tempat di mana masalah terjadi. Misalnya, banteng Dewa Lima Warna menyeberangi lautan ke arah timur. Contoh lain, aliansi baru tersebut melancarkan serangan terhadap seniman bela diri kuno yang kuat dari negara Eropa atau Amerika. Ada perubahan setiap hari. Namun bagi Chu Chen, ini bukanlah hal buruk. Semakin banyak prajurit kuno yang muncul, akan lebih baik jika mereka semua muncul. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Semakin kacau situasi saat ini, semakin jelas situasi di masa mendatang. Semua arus bawah akan menjadi sungai, danau, dan kolam yang bergelombang dan akan tersingkap di permukaan. Apakah Anda sudah menghubungi Liu Siwan? Song Yan memotong beberapa buah dan berjalan mendekat. Setelah Sekte Ilahi Liu He mengumumkan operasi perburuan, Chu Chen segera menghubungi Liu Siwan. Tetapi telepon Liu Siwan selalu tidak dapat dihubungi. Pu Kong memang memahami Liu Siwan, dan Chu Chen juga tahu bahwa dengan karakter Liu Siwan, begitu dia mengetahui hal ini, dia akan menyerang Wudang dalam semalam, belum lagi menunggu upacara pendirian besok. Watak sang ahli pedang sama sekali tidak mengenal rasa takut. Chu Chen menggelengkan kepalanya, mungkin dia pergi ke pegunungan, atau keruntuhan prajurit kuno. Liu Siwan sedang mencari anggur maur bersama rekan magangnya yang lebih muda. Suatu malam telah berlalu, fajar, Chu Chen menerima pesan dari paman keduanya Chu Kaiping, mengapa tidak ada pergerakan di tahun 2000. Berdasarkan pemahaman Chu Kaiping tentang Chu Chen pasti akan pergi ke Gunung Wudang. Namun, dari kemarin hingga sekarang, Chu Chen belum mengerahkan kekuatan 2000. Chu Chen tersenyum dan menjawab, ini hanya masalah kecil, jadi saya tidak akan mengambil alih sumber daya Biro Operasi Khusus. Chu Kaiping menjawab dengan 6 poin. Chu Chen juga menerima pesan dari Jiang Kufeng, yang sederhana dan ringkas, ini dia, saudara. Tepat saat Chu Chen hendak membalas, kotak pesan Liu Ruyan muncul dan Chu Chen segera beralih ke sana. Saya sudah sampai di Gunung Wudang, pesan Liu Ruyan juga singkat dan padat. Chu Chen langsung terkejut, kakak Liu, tunggu aku. Chu Chen merasa bahwa terkadang, Suster Liu adalah orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Sejak tadi malam, hingga sekarang, Chu Chen belum menghubungi Liu Ruyan untuk mengajaknya pergi ke Wudang bersama. Namun, berita pertama yang diterima Chu Chen dari Liu Ruyan adalah bahwa dia telah tiba di kaki Gunung Wudang. Jika kekuatannya memungkinkan, Liu Ruyan mungkin sudah pergi ke Wudang dan menangkap Xiao Tianyi. 18 kekuatan mistik Sekte Ilahi Liu He memang merupakan kekuatan yang harus ditanggapi dengan serius. Faktanya,
Chu Chen sendiri belum menemukan cara apa yang harus digunakan untuk menghadapi pria kuat di alam 18 kekuatan gaib ini. Kekuatan sejati para prajurit kuno secara bertahap muncul dari pendirian Sekte Ilahi Liu He. Pertempuran di Gunung Wudang tidak dapat dihindari. Selama perjalanan ke Huangshan, Chu Chen memiliki kartu truf lain di tangannya, jimat Tianzu yang diberikan oleh senior Ling Hou. Namun, dalam situasi ini, menggunakan jimat Tianzu adalah suatu pemborosan. Ayo pergi, Chu Chen memegang tangan Song Yan. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan sihir Yin Yang. Kerja keras kita siang dan malam tidak sia-sia. Bersambung.